Shalom keluarga damai, selamat ulang tahun yang ke-30 untuk setiap kita. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita sepanjang 30 tahun ini. Dan kita terus berdoa agar Tuhan terus menolong kita semakin bertumbuh sebagai keluarga yang saling mendukung satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama kembali belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk 30 tahun penyertaan Tuhan bagi GKI Dharma Permai. Kami bersyukur di tengah-tengah keluarga damai ini. Kami boleh bersama-sama bertumbuh dan kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami rindu ya Tuhan, Tuhan terus berbicara kepada setiap kami. Boleh mengingatkan kami, boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau sendirilah yang berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga damai, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini dengan tema support system bagi keluarga damai. Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang memiliki support system? Support system biasanya merupakan orang-orang terdekat kita, entah itu keluarga kita, atau teman-teman kita, atau saudara-saudara seiman yang biasanya bersama-sama dengan kita berbagi cerita dan berbagi hidup. Bapak Ibu Saudara, support system ini adalah orang-orang yang bisa dihubungi, ditemui di saat kita membutuhkan mereka dalam segala hal, dalam keadaan kita. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa hubungan sosial, dukungan sosial merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan kita sebagai manusia, secara khusus dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus. Dukungan sosial yang bahkan buruk bisa menyebabkan orang menjadi kesepian, menghadapi tantangan sendirian, lalu tidak tahu kemana harus bercerita, dan bisa jadi mengakibatkan hal yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagai keluarga damai, Tuhan memanggil kita juga untuk bersama-sama di dalam keluarga damai ini menjadi support system satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan hal ini kita mau melihat sebenarnya Tuhan sudah menyediakan kepada setiap kita support system untuk mendukung kita saat kita menjalani kehidupan. Namun saat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat beberapa bagian kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita kupas. Seperti apa support system yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah support system keluarga damai yang menerima bukan menghakimi. Di dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus bahkan membuka tangannya dengan lebar untuk menerima orang-orang yang bahkan di dalam keadaan apapun, di dalam segala keadaan, dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, Tuhan menerima di dalam segala keadaan apapun. Dia tidak menghakimi, tetapi menerima dan bahkan membiarkan kita datang dekat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi salah satu bagian support system yang kita mau sama-sama rindukan lakukan bersama-sama di tengah-tengah keluarga damai. Yaitu support system yang harus menerima bukan menghakimi. Bapak Ibu Saudara, menerima apa adanya bukan berarti tandanya kita tidak perlu berubah. Tetapi ketika kita berada di dalam support system yang kita bisa percayai, kita boleh datang di dalam segala keadaan kita. Kita tidak merasa malu, bahkan di dalam keadaan yang letih lesu, kita pun mau datang dan membuka diri dan bersama-sama dikuatkan. Bapak Ibu Saudara, memang setiap orang memiliki kelemahan, setiap orang memiliki kekurangan, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak menghakimi, melainkan kita belajar untuk menerima seperti kasih Kristus yang boleh menerima. Bapak Ibu Saudara, kita boleh menjadi tempat aman di mana kita boleh diterima dalam keadaan apapun, bukan menghakimi, tetapi di dalam kesadaran bahwa setiap pribadi lepas pribadi yang ada di dalam keluarga damai adalah orang-orang yang memang memiliki kelemahan tetapi sedang berproses di dalam pengudusan. Kita bukan menjadi komunitas yang saling membicarakan di belakang, saling menuduh atau bahkan bertengkar karena kekurangan kita. Bukankah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah menjadi teladan kita
bahwa Ia menerima dan menyambut kita yang berdosa datang kepadanya, bukan menghakimi tetapi mengasihi. Kasih menjadi awal mula perubahan hidup. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, support sistem keluarga damai yang membawa pertumbuhan di dalam Kristus. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang sebenarnya Tuhan Allah kehendaki di dalam gerejanya, di dalam tubuh Kristus, yaitu bukan hanya sekedar berkumpul tetapi boleh saling menasehati, membangun satu dengan yang lain. Yang pertama tadi menerima, tetapi juga boleh menjadi support system yang saling menasehati, yang saling membangun, yang boleh menolong orang lain juga untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi keluarga damai dengan kasih dan dengan terbuka, boleh kita saling mengingatkan. Dan seperti poin yang pertama tadi ya, menjadi tempat yang aman, terpercaya, tetapi juga boleh menguatkan, mendukung, melalui ingatan dan nasihat untuk suatu perubahan yang baik. Bukan melihat orang lain sebagai objek untuk ditegur atau bahkan sebagai orang yang memarahi orang lain. Tetapi menjadi keluarga yang terbuka, melihat orang lain sebagai pribadi yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita untuk membentuk kita, untuk mengingatkan kita. Sehingga kita boleh menjadi satu tubuh Kristus yang boleh bertumbuh bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kita punya kerinduan untuk bersama-sama menjadi serupa dengan Kristus lewat kehidupan kita di tengah-tengah tubuh Kristus ini sebagai keluarga damai, boleh menasehati dan saling membangun. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menjadi support sistem keluarga damai yang mengeluarkan kita dari zona nyaman kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 19 di sana dikatakan, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya kepada Yesus. Tetapi bukan lewat pintu depan, melainkan lewat mana Bapak Ibu Saudara? Lewat atap. Karena mereka adalah support system yang mau mengeluarkan temannya dari zona aman, zona nyamannya yang sudah lama sekali menjadi lumpuh. Mereka mau dengan rela membawa orang itu untuk keluar dari zona nyaman dan mendapatkan pemulihan dari Kristus. Bapak Ibu Saudara, memiliki support system menjadi orang-orang yang boleh menolong kita bertumbuh, semakin bertumbuh bertemu dengan Kristus. Bukan menjadi orang-orang yang hanya sekedar nyaman, oh sudah terbiasalah saya seperti ini. Tetapi boleh terus mengingatkan. Bukan enak dan nyaman dalam zona nyaman dan aman, tetapi mau terus bertumbuh. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, masih maukah kita terus bertumbuh atau yang penting nyaman saja, yang penting aman-aman saja? Tanpa ada keinginan untuk kita terus bertumbuh. Mari keluarga damai di dalam HUT ke-30 ini kita boleh bersama-sama menjadi support system untuk sesama anggota tubuh Kristus di GKI Damai. Menjadi keluarga damai yang menjadi support system bagi satu dengan yang lain. Menjadi orang-orang yang saling mengasihi, menerima dalam segala keterbatasan dan kelemahan, menjadi tempat aman untuk berproses, menjadi keluarga yang menjadi support system, mengingatkan, menguatkan, serta mendoakan dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun support system ini di dalam kehidupan kita di tengah-tengah tubuh Kristus. Mari kita doakan gereja kita agar menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan memberikan kepada kami gereja Tuhan, GKI Darmo Permai. Keluarga damai di mana kami boleh berproses di dalamnya, kami boleh bertumbuh di dalamnya. Tuhan tolong kami untuk melihat orang-orang di sekitar kami yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah keluarga damai ini menjadi orang-orang yang Tuhan pakai untuk memproses kehidupan kami, membentuk kehidupan kami. Kami tidak hanya hidup bagi diri kami sendiri, tapi kami boleh saling membangun satu dengan yang lain.
saling menerima, saling mengasihi, dan bahkan kami boleh dibangun bersama-sama di dalam keluarga damai ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami, mampukan kami. Allah Roh Kudus terus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ulang tahun keluarga damai, Tuhan Yesus memberkati.